Gunter yang membahas Vince McMahon. Cerita di balik rival antara Bret Hart dan Stone Cold Steve Austin. Lelucon Tony Hinchcliffe yang mendapatkan kritikan. Mr. Kennedy yang membahas pertandingannya dengan The Undertaker. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Gunter yang membahas Vince McMahon. Apa jadinya nasib Gunter jika Vince McMahon tetap memegang WWE saat ini? Sebelum akhirnya lepas dari WWE, ada laporan yang menyebutkan jika Vince sudah menyerah terhadap Gunter dan dia akan menghentikan push yang telah diberikan. Saat muncul di The Ariel Helwani Show, Gunter bercerita jika dia bekerja bersama kurang lebih sekitar 4 bulanan dan itu merupakan pengalaman kerja yang aneh karena arahan dari Vince sangat membingungkan. Gunter merasa sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya Vince inginkan dari dirinya. Semua berubah saat Triple H memegang kendali WWE dan Triple H sangat percaya kepada dirinya. Karena merasa mendapat kepercayaan penuh dan merasa nyaman bekerja di WWE, diketahui Gunter memperpanjang kontraknya akhir tahun lalu tanpa mempertimbangkan opsi lain. Komentar kalian? Cerita di balik rival antara Bret Hart dan Stone Cold Steve Austin. Pertandingan antara Stone Cold Steve Austin versus Bret Hart di WrestleMania 13 sudah diumumkan dan masuk ke WWE Hall of Fame tahun ini. Pertandingan ini akan selalu dikenang karena di pertandingan ini terjadi double tune, di mana Austin yang awalnya heel menjadi face favorit fans dan Bret Hart yang face menjadi heel. Selain itu, momen di mana Austin bersimbah darah sembari terkena submission sharpshooter dari Bret pun menjadi momen yang sangat ikonik. Ada cerita lain yang diceritakan oleh Bret Hart saat dia menjadi tamu di The Ariel Helwani Show belum lama ini. Bret bercerita jika dirinya dan Austin pura-pura bertengkar heboh di backstage setelah pertandingan. Bahkan keduanya sudah nyaris baku hantam sampai Bret harus dipisahkan oleh Chief Jay Strongbow karena pertengkaran keduanya. Bret bercerita jika keduanya ternyata hanya berpura-pura berkonflik untuk menghindari masalah. Saat itu memang ada larangan keras untuk menggunakan darah di pertandingan, namun Bret dan Austin menyusun rencana untuk tetap menggunakan darah, namun sesudahnya mereka berdua akan berakting ribut besar. Rahasia ini dipegang cukup lama dan tidak ada yang tahu sampai akhirnya Bret menulis cerita ini di buku biografi miliknya. Momen apa yang kalian ingat tentang pertandingan mereka berdua? Tulis di kolom komentar. Lelucon Tony Hinchcliffe yang mendapatkan kritikan. Komedian Tony Hinchcliffe memicu kontroversi di kalangan fans dan ofisial karena jokes yang dia ucapkan saat dirinya menjadi tamu di Raw kemarin. Tony datang untuk mempromosikan acara Roast of WrestleMania dan dia mengeluarkan jokes yang tidak pada tempatnya. Dia bilang jika leher Big E adalah satu-satunya yang lebih kaku ketimbang Michael Cole. Tony langsung dihujat di media sosial karena dianggap tidak sensitif terhadap cederanya Big E. Beberapa ofisial WWE yang ditanya soal segmen tersebut mengatakan jika segmen tersebut terlihat tidak berguna dan lelucon Tony tidak tepat. Meskipun begitu, Tony disebut sangat hormat dan ramah kepada siapapun di backstage. Sampai hari ini Big E belum diizinkan kembali untuk bergulat dan mungkin tidak akan pernah bergulat lagi karena cedera lehernya tersebut. Apa tanggapan kalian tentang lelucon Tony Hinchcliffe di Raw kemarin? Tulis di kolom komentar. Mr. Kennedy yang membahas pertandingannya dengan The Undertaker. Ada yang masih ingat dengan Mr. Kennedy? Belum lama ini Mr. Kennedy muncul di sebuah acara dan dia membahas soal pertandingan dirinya melawan The Undertaker termasuk reaksi Vince McMahon setelah pertandingan. Di pertandingan pertama antara dirinya dan Tucker, Tucker meminta Mr. Kennedy untuk melakukan finisher Tombstone Piledriver kepada Tucker. Berat Tucker mencapai 270 pound dan Mr. Kennedy berhasil mengangkat Tucker termasuk menahan tubuh Tucker sekuat tenaga dengan kedua tangannya. Piledriver akhirnya sukses dilakukan oleh Mr. Kennedy. Setelah pertandingan, Vince memanggil dirinya dan mengatakan jika selama dia memimpin WWE hanya ada 2 orang yang diizinkan oleh dirinya untuk menggunakan finisher Tombstone Piledriver yaitu The Undertaker dan Kane, namun Vince paham Tucker yang menyuruh Mr. Kennedy untuk melakukan Piledriver sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Jika saat itu Mr. Kennedy nekat melakukan pile driver tanpa izin Tucker, sudah hampir pasti dirinya akan langsung dipecat oleh WWE atau diberi depus parah hingga namanya tenggelam. Ada yang masih ingat dengan momen ini? Tulis di kolom komentar. Apakah bookingan Triple H berhasil di era WWE sekarang? Era baru WWE di bawah kendali Triple H sebagai Chief Content Officer memang membawa angin segar bagi para penggemar. Sejak mengambil alih kreatif pada 2022, Triple H telah menghadirkan pendekatan yang lebih terfokus pada storytelling jangka panjang dan pengembangan karakter, sesuatu yang sering dirindukan di era Vince McMahon. Bookingannya terasa lebih logis, seperti kembalinya CM Punk yang penuh kejutan di Survivor Series 2023 atau The Bloodline yang terus memikat penonton. Namun, apakah semuanya sudah pas? Triple H punya momen blunder yang cukup disorot. Keputusan menjadikan The Rock melawan Roman Reigns di WrestleMania 40, mengesampingkan Cody Rhodes yang sedang panas, sempat memicu kemarahan fans. Untungnya, ia mendengar suara penggemar dan membalikkan arah cerita. Lalu, ada pula bookingan Karrion Kross yang terasa mandek meski awalnya menjanjikan, atau penanganan divisi tag team wanita yang masih berantakan. Tapi, harus diakui, Triple H juga sukses membangun bintang baru seperti Bron Breakker dan memberikan spotlight pada mid-carder macam Bronson Reed. Jadi, menurut kalian, apa bookingan Triple H ini sudah on track, atau masih ada blunder yang perlu diperbaiki? Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Tiffany tanggapi segmennya dengan Charlotte. Dalam wawancaranya bersama The Babyface Podcast, Tiffany Stratton mengaku bahwa Charlotte Flair tidak menyangka dirinya bakal melawan balik di segmen promo live mereka baru-baru ini. Tiffany bercerita, "Aku rasa dia nggak ngangka aku bakal berdiri dan hampir membalikkan keadaan," ujar Tiffany. Ia menegaskan bahwa sebagai juara muda, ia akan melakukan segala cara demi mempertahankan gelarnya di WrestleMania. Tiffany percaya chemistry dan tensi mereka berhasil bikin publik tertarik pada match ini. Kini ia bersumpah akan memberikan the best woman match ever dan siap war di ring. Fans pun ramai berspekulasi apakah ini waktunya Charlotte passing the torch ke Tiffany? Atau justru Charlotte masih terlalu kuat untuk ditumbangkan? Komentar kalian. Drew McIntyre lebih penting emosi daripada gerakan gulat. Drew McIntyre menegaskan bahwa dalam dunia gulat profesional, emosi dan storytelling jauh lebih penting daripada sekadar aksi di ring. Menurutnya, gerakan indah memang penting, tapi tidak ada artinya jika penonton tidak peduli. Apa gunanya pertandingan hebat kalau tidak ada yang peduli? Ujar Drew. Bagi Drew, penonton harus peduli dengan siapa yang bertanding, kenapa mereka bertanding, dan apa ceritanya. Kalau tidak, pertandingan sehebat apapun hanya akan terasa seperti tontonan akrobatik layaknya Cirque du Soleil yang keren secara teknis, tapi kosong secara emosional. Apakah kalian setuju dengan pendapat Drew McIntyre? Tulis di kolom komentar. Chris Jericho yang akan kembali ke WWE. Mantan juara All Elite Wrestling dan Ring of Honor memberikan sinyal untuk rehat sejenak dari AEW selama Dynamite pada tanggal 9 April. Hal ini terjadi setelah Jericho kehilangan gelar Ring of Honor kepada Bandido selama pay-per-view Dynasty pada hari Minggu. Sean Ross Sapp memberikan informasi terbaru tentang Chris Jericho selama acara ulasan Dynamite-nya. La mencatat bahwa Chris Jericho akan mengikuti tur Fozzy. Menariknya, ia juga mengungkapkan bahwa kontrak veteran gulat itu saat ini akan berakhir pada awal tahun depan. Chris Jericho berbicara tentang kemungkinan kembalinya dia ke WWE hanya beberapa hari yang lalu, dan mengatakan bahwa akan sangat gila jika dia mengesampingkan kemungkinan tersebut. Mantan juara WWE itu bahkan mengklaim bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran dari perusahaan itu bahkan jika Vince McMahon masih memimpin bagian kreatif. Apakah kalian setuju jika Chris Jericho kembali ke WWE? Tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.